Suy, ini motor kenapa nggak nyala-nyala, Suy? Nggak biasanya kayak gini, Suy. Duh, kenapa ya, Suy? Biasanya juga kita cekur, Cing, coba saya. Duh, Suy, kenapa ya ini motor? Nggak tahu, Suy. Biasanya mah kayak gini, Suy, Coba salah ya. Coba lagi, Suy. Tuh, Nilai ininya. nilai ininya juga. Duh. Aduh, Suy. Suy, cepet, Suy. Suy, cepet. Itu apaan? Nggak tahu. Suy, itu motor ketinggalan. Aduh. Allahu Akbar. Kalian lagi ngapain di sini? Kita yang nanya kalian yang ngapain. Ih, Kalau kita kan kerjaannya emang ke tempat-tempat kayak gini. Kayak Kalau bosan ada tadi. aja. Kebetulan ada jurnalisa, Suy. tadi ini motor saya mogok di sana. Ngapain dibenerinnya di sini? Duh, saya masih kaget, Suy. Sama, Suy. Istirahat dulu. Ya. Gimana kalau sekarang ke toko aja? Iya, rencananya kita Istirahat. juga mau ke sana sampai main tadinya. Iya, Malah ketemu di sini. Ayo, ke Ayo, toko aja. kita ke sana aja. Yuk. Dari sini berarti ya? Iya. Iya. Aduh. Pada Arab dan ini yang sudah menerima kita. Ingat ya, berproses. Ingat ya, Cuk. Iya, di Bruno Marsit. Kondor motor nasional. Oke, cuy, kembali lagi. Oke, Suy. Bareng atuh. Oke, Suy. oke. Oke, Oke, Suy. cuy. Kembali lagi di Pak. Kembali lagi di channel Motor Nasional. Kebiasaan siapa? Mana sih? Oke, jadian lagi. Oke, Oke, Suy. Kembali lagi di channel Motor Nasional Indonesia. Bersama saya Idam Kumis dan Kamas Kap cuy, bersama bintang tamu kami. wah. Oke. Gelo. Ada siapa nih? Ada siapa? Perkenalkan diri atuh. Halo, saya Kresna, 21 tahun. Saya tinggal di Lembang. Saya sudah nggak jomblo lagi. Oh my god. Oh my god, udah Saya nggak sudah jomblo. nggak jomblo lagi sih. Tapi Oh, ini baik. berarti Abimanyu masih Saya sakit Abimanyu. hati. Oh iya, masih Abi sakit masih hati Abimanyu. Oke. hati. Sakit ya. Di-cut aja nanti ya yang itu-itunya. Gini aja itu mah. Nggak usah diikat. Oh, Oke, nggak usah Suy. ya. Jadi tadi Suy kita udah uji nyali di sana, Suy. Ya, tadi Ternyata si motor kita teh kemasukan nggak itu teh? ada penunggunya nggak? Kalian kan salah nempetin. Harusnya bener itu di bengkel. Oh, pantesan salah. Kosong. Tadi kita mogoknya di tempat yang sepi, Suy. pantesan. Salah atuh ya. Salah. Jam berapa sih tadi teh? Jam 8. Jam Nggak ada jam 8. berapa. Ini betul aing yang dia aing yang mana? Demi Allah sih aing bebas. Ya. Susu. Loh gitu. Tapi untung tiba-tiba Ini skripnya ya. Ya. Tapi untung tiba-tiba ketemu Ketemu. sama mereka. Jadi Dibaca ya. enggak gitu kan gitu ya. Agak Nah, kebetulan Jangan dulu atuh. Belum. Kan ini dari jurnalis pemburu hantu ya. Ya dikenal sebagai pemburu hantu atau apa? Pemburu hantu mah yang dulu di TV. Oh iya benar. Telepati itu mah. Oh berarti apa ya? Jurnalis Enggak, kita mah bukan pemburu sih sebenarnya. Bukan pemburu, kita tapi mah ke lebih menyikik halal gitu mah gitu. Oh, melestari kan kita mah melestarikan motor. motor Nah, kalau Ya. mau melestarikan hantu. hantu. Oke. Merada kurang. Kita mah lebih ke nyikik halal gitu. Kita nyikik halal. Mencari uang lewat setan tapi halal sok. Nah, oke Suy, gimana Suy? Tadi Suy pengalaman kamu bertemu tim jurnalisnya Suy?
Ya kalau saya mah first impression lihat jurnalisnya teh kayak pada jago-jago gitu sih. Oh ya. Ya bisa aja kerasukan terus keluarin lagi, aku mah pengen kayak gitu sih. Oh saya mah nggak mau. Nggak mau sih. Tapi kamu pernah mengalami kejadian mistis nggak sih? Nggak, saya pernah kejadian mistis, saya mah erep aja. Oh, Erup teh apa dah? Nggak pada tahu. Coba bisa dijelaskan erep Itu apa bahasa Indonesia? Ketindihan. ketindihan gitu, itu Iya. mah ketindihan, erep Saya ketindihan. Jadi itu mah ada erep mah nggak apa-apa ya Nggak apa-apa. sebenarnya mah. Oke. Kalau Ngomong aja gak baik goblok. mending nggak mau ngomong pisan. Kamu lagi baru atau gimana? Tahu Enggak kayak jaim ini, dia, bro. jaim. Kayaknya jaim ya, Kresna Iya. biasanya kan. ada Biasanya belak. mah oh ada tita teruntuk Kresna untuk. Iya om. Serius. Ada yang lihat. Oh iya. Aja. On topic gitu kan. Oke. Jadi Sui tadi itu untung aja ketemu sama mereka gitu ya. Sama Kakang sama Ena ya. Dari kejadian kita ya bisa mungkin dicari tahu lebih lanjut lagi karena ada mereka berdua. Benar nggak sih dengan kejadian yang tadi? Kan saya mah pikir ya tadi ada suara yang nangis tiba-tiba sih. Terus balan terang. Ya. Takut itu sih. untung we ya. Ada jurnalisa itu. paranormal. Apa? Ada ini Kamu paranormal. enggak tadi nyebutnya apa? Jurnalisa. Nah, tadi mah jurnalisa. Yang bener dong. bintang Oh iya tamu. karena ini jurnal gangster. Jurnal Sorry, gangster. saya Oh nggak iya suka sorry. gangster. Oke sih, langsung on topic. On topiknya. Ya. Sok. Dari jauhan aja. Jangan tuh, udah di sini mah. Ya. Tuh, kan. Ah. Ayo didikte langsung. Nah, saya kenal jurnalisa itu yang tadi Suy. Apa Ya. tuh ya? Nyegik halal ya Halal. sebenarnya kata. Dari itu mah kata Teresa punten itu mah kata Kakang bukan Kakang ini aku. mah kata Kakang. Sok. Nah, kalian kan kita senangnya main motor tua nih. Tadi juga saking tuanya mogok gitu. Nah, kalian ada nggak motor tua selain kayak kita apa tadi itu Janse gitu atau punya nggak motor tua? punya nggak motor tua? Enggak Punya. Kamu aja tuh. Soalnya tuh lo yang ngadoreksakeun kan. Oke. Mun bisa mah piceun we. Pijen ganti nu anyar gitu ya. Enggak serius atuh. Serius satu lagi gimana ya? Punya, kita punya. Kan kita tuh lihat Instagram Ena teh salah satu penggiat motor tua juga Iya. gitu. Punya. Punya apa enak? Aku pakai Vespa Vespa apa? eksklusif 2. Eksklusif 2. Tahu nggak sih kamu? Tahu? Apa yang gimana? Ada we yang gitu. Kalau Kakang makanya Punya sempat dulu punya Astra 800. oh iya, tahu. Cuma dijual. Yang merah, yang BU merah. ya yang BU. Buat nikah. Enggak. Enggak jadi. Sama siapa kan yang mana? Enggak ada. Enggak dijual, dijual karena Karena nggak jadi enggak nikah. keurus lah lebar Oke. gitu. Enggak jadi. Jadi apa ya? Ini teh gimana sih maksudnya teh? Siapa jadi nyian liar aing mah. Oh gini, punya motor tua. Jadi motor pertama orang teh dulu eksklusif waktu SMP. Ya sebelum aku Ya pakai sebelum karena babe teh main Vespa dari dulu dari orang SD. Udah touring-touringan lah pakai Vespa teh. Terus SMP sempat dikasih eksklusif, tapi belum bisa ngurus, belum ngerti nya kumaha-kumaha, tak ngerti lah gitu. Sampai nggak keurus sih, bodinya teh di mana, mesinnya teh di mana di bengkel teman babe teh masih ada kayaknya mah, cuman ya udah males lah, udah mau di gimana. Udah aut-autan lah ya. Nah, sampai akhirnya apa ya, belum ada ketertarikan untuk kayak ngoprek-ngoprek dan lain-lain. Kalau dulu mah makanya nggak keurus si Vespa itu teh. Tapi akhirnya babe teh tetap pakai Vespa. Nah, Vespa yang dipakai Ena sekarang dulu teh orang pakai si eksklusif ini teh. Jadi sejarahnya udah lumayan cukup banyak lah sama Vespa ini teh. Oh gitu. dikasihin sama Kakang teh ke Ena. Tapi nggak Kirain lama teh nggak dibeli sama Ena. Oh jadi motor Ena sekarang teh Bukan. dari kakak turun-temurun dari keluarga lah ya. Dari bapak dulu, habis bapak dipakai sama kakang, Ya. kakang selesai diurus sama aku sekarang. Oh oke. Jadi ya sangat bersejarah sekali ya Su ya. Bersejarah. Ceritanya gitu Suy, kan biasa ada cerita-cerita menariknya Iya. dulu sih motor tua teh. Ini kalau nggak kelihatan nih. Ya, kenapa kalian kan kenapa
harus Vespa gitu. Oh, oke. Kan Kakang juga pakai Vespa. Ya. Nana juga pakai Vespa. Kenapa pakai Vespa? Begitu tertariknya kalian ke Vespa gitu. Ada apa sih di si Vespa teh? Dan di Berena Vespa. Entah kabelnya Vespa. Kan dulu mah murah, Dulu mah murah. Suy. Biasa we, Biasa aja, nggak apa-apa. Biasa aja. Sorry. Dulu mah murah, Ah. jadi belinya Vespa. Enggak sih. Memang apa ya? Memang suka pisan sama Vespa. Kadang nonton film jadul dulu ya. Iya. Si orang-orangnya tuh dia keliling-keliling kota Jakarta film dulu kan pakai Vespa, terus ada beberapa film pakai Vespa. Terus ini unik aja gitu, misalnya beda dengan motor yang lain yang bikin saya tertarik pakai Vespa. Jadi punya kepuasan tersendiri dan ya senang aja gitu pakai Vespa tuh. Nggak tahu kenapa. Dan mungkin ditambah secara tidak langsung si Babeh sendiri, si Babab ini, si orang tua teh secara tidak langsung mengenalkan si Ya, Vespa teh. ya. Karena menurut pakai kita juga mengamati secara tidak sadar teh bagus ya, lucu ya gitu. Sama kalau aku mau ngalamin dulu pas si Babab masih touring-touringan teh Babab ngalamin tuh ikut papa kita. Oh. Kita panggilnya Babab. Oke. ngalamin ikut touring Wingdays yang kayak Ya. sama gening gitu ya. Ngalamin lah ikut touring ke Garut, ke mana keluar kota gitu. Jadi apa ya, sempat ngerasain oh ini experience-nya berada di antara lingkungan anak-anak komunitas Vespa lah gitu. Oh gitu. Jadi setelah motor itu diturunkan ke Kakang sama Kakang dirawat, ada yang direstorasi nggak? Enggak Oh, sampai masih. lama soalnya. Jadi lebih enggak diturunin sebenarnya. Kalau Dipakai enak aja. dulu kan kita tinggalnya beda. Kalau Iya. orang di Bandung, enak di Lembang. Jadi Vespa teh kebanyakan orang yang pakai. Oh, Malah oke, Bapak itu oke, dapatnya oke. teh tahun berapa sih Vespa mana teh? 2000. 2000-an ya. Tahun 2000 dapatnya dari sebuah apa ya? PT lah dari pabrik. Jadi masih orisinil. Nah, rusak nanti ke urang baraya dan lain-lain. Oh, di racing kan gua? Enggak. Oh. Abu lah. Oh. Motor yang dipakai harian gitu lah biasa. Motor dipakai harian. Jadi disiksa terus. Nya si Bapak mah dipakai kalau touring Momen acara-acara aja lah momen. gitu. Nah, kan itu kalian sampai tertarik dengan motor tua gitu. Tapi kan apa ya? Menurut aku image kalian tuh di publik itu sebagai pemburu hantu lah, ya bisa dikatakan. Nah sih resep gitu kanu Motor tua nggak nggak- hantu benar-benar ciga keris atau batu ali misalnya teh gitu nu diresep teh gitu nah. Dan tak bisa ditumpahkan Ya, Tapi nah, si Kakang juga ke barang-barang tua Iya, kamu. juga. vintage ya. Iya, vintage gitu. Tapi nggak keris kakak. Kakak punya keris kak? nggak punya. Oh, nggak punya. Tapi keris bukan keris ya. Yang terpenting itu tuh lagi. Apa sih? Jadi cerita. Jadi iya isi. Tapi gua ini Nya isi mah ayam. Kuat di kadek. Kayak isi mah aya di dia asuransi kan Eta eta sih maksudnya. Nah, Kakang sama Kada teka deuleu ya handap teuing. Kalau anjing ieu perdana aing yang ngerokok di YouTube anjing. Air tenan naonnya. Berarti Kakang sama Ena teh udah Vespaan tuh udah berapa lama berarti? aku tuh sendiri kurang lebih dari SMP itu tahun 2012 berarti. 2012. Oh iya Kakang. Dari SD udah kenal Vespa teh dia Kenal. diajak touring ke Pangandaran gitu. Sekarang motornya Vespa baru ya sekarang mah ya. Motor baru, tapi ada Excel juga walaupun punya Babeh lah gitu. Jarang dipakai juga dia mah pakai buat touring dan lain-lain. Excel juga dia Oke. punya Excel, jadi kita teh punya tiga Vespa. Sombong. Gitu. Sombong. Rencananya sih habis dari sini mau beli lagi. Tapi ya kan transfer aja ke si Adit. Terus. Kayak motor-motor tua gitu ya yang udah lama. Ada. Enggak, bentar dulu tuh, bentar. Nih udah lihat jawabannya. Jadi tahu. Nggak kan si motor teh udah lama ya. Terus teh sama kita teh dibeli. Ya. Tah itu teh si motor teh kira-kira ada yang nungguin nggak? penunggunya. Anas. Jelasin. Ada. Ada aja ya. Ada. Ada Karena- wae. Karena beberapa sosok yang kayak gitu tuh biasanya mendiami suatu benda Wow. yang berupa atau bisa terbuat dari besi, Hah. Metal lah ya. batu atau
bahan-bahan tertentu yang bisa didiami oleh mereka. Oh. Kan bahan-bahan itu juga dari alam, menurut kepercayaan ya, karena di Indonesia sendiri ya kita akuin lah, maksudnya kental dengan hal seperti itu. Kadang beli motor teh ke orang tua kita dimandian heula, cenah kudu dimandian heula. Main lancar. Gitu, ai budak saludih nya, ai motor dimandian nya. Oh ada aya tradisi nah gitu emang. Ada, kamu nggak ada gitu? Saya emang nggak Itu tahu. sealiran berarti aja. Bener kan seriusan itu. Nggak, Tapi ada, ada kayak gitu. ada, oh. Kalau orang tua zaman dulu mah dapat kendaraan atau beli Dapat sesuatu yang baru teh harus di syariatan heula. Nah, kan nggak sedikit juga cerita ketika ada motor yang bekas kecelakaan gitu. Terus disimpan di parkir atau ada yang beli di tempat barunya teh suka nyala sendiri, mesinnya, klaksonnya, kan nggak sedikit juga cerita kayak gitu. Kan Ya. jadi pertanyaan ya, maksudnya Ya. di luar akal sehat lah. Itulah kurang lebih penjelasan. Tapi diniatkannya itu teh bukan untuk sesuatu yang bisa dibilang apa ya, dilakukan itu tuh untuk percaya pada mereka bahwa mereka akan seperti apa. Betul. Enggak, sebetulnya itu lebih kayak kepercayaan kita sendiri aja, supaya si motor yang kita pakai ini bisa lancar, bisa digunakan. Sehingga rumah, kita beli rumah pas saya pengajian, Syukuran ya. sama aja. Bentuk rasa Lebih ke syukur mensyukuri sebetulnya. gitu. Jadi ameh teu apa sebenarnya? Meh teu aya lain apa sih? Kecamal gitu nya. Biar nggak kayak kalian tadi benerin motor Iya, mati-matian nah, terus. gitu. Coba Bener, mandiin itu dulu. suy, salah. Coba ya. Mendingan langsung ke bengkel nanti Mbak ya. Iya. Kalau mogok lagi Ngapain jangan. di tempat kosong kayak tadi. Aku punya pertanyaan yang masih kayak tadi. Kan si motor atau benda-benda seperti tadi itu apa? Besi dan sebagainya ada penunggunya. Nah, motor kalian ada nggak penunggunya? Menurut kalian? Aku dulu ya. Iya. Ada karena si motor yang aku pakai itu waktu itu pernah diturunin mesinnya. Jadi ada proses restorasi yang dimana si mesinnya aku ambil dan ditaruh di kamar. Waktu itu posisinya aku nggak pernah pulang ke rumah, dan si mesin itu aku taruh sebelah kasur tempat tidur. Iya. Terus keadaan kamar selalu gelap karena mikir udah nggak dipakai juga, matiin aja lah. Taunya beberapa hari kemudian setelah ditaruh di kamar, si mama nelpon, Rita, dikirain teh enak pulang. Wow. Soalnya mama lewat ke kamar teh, aya nu ngaliwat cenah di kamar keluar. Ada bayangan hitam ada lewat dari kamar keluar. Iya. Setelah aku naruh mesin itu, sebelumnya nggak pernah. Oh. Terus aku naruh gitu. Orang aku masih di Bandung mah. Nyatos satu. Akhirnya aku pulang. Cek, oh yaudah. Tapi Tidak, untung tidak tehurung gitunya di eta di kamar kan gitu. busina dicabut. Oh, baik. Agak logis dong mikirnya. Oh, iya. Anjing. Takut nih Mau merinding. bisa Oke, kalau gitu enak kita untuk Panggil. rame gitu kita Bener, panggil ya. sosok sih yang tadi. ulah no. Ulah. Idam siap jadi mediator. Coba ini Gamas bisa jadi radiator, coba dimasukin jadi radiator. Isi air, Iya, pendingin gitu. Jadi radiator. Kalau Kakak ada pengalaman misteri dari motor nggak? Ada. Dari Ada. kendaraan? Ngebonceng Hasil siapa? apa seperti Berarti jauh kan. kalau motor yang sekarang mah alhamdulillah nggak ada. Ya Cuman baru. ini baru. Cuman kalau yang si Vespa sama si Vespa yang ada di Anas sekarang. Tuh. Ada sosok, ada yang pernah lihat sosok yang duduk di atas motornya. Oh, laki-laki atau perempuan? Laki-laki Oh. atau perempuan. Kayaknya mah motor teh bekas apa gitu, kasura atau apa si orangnya teh. Apa kamu? Kasura sampai meninggal jadi cicing di situ. Enggak masuk akal ah. Kurang, Ini contoh nanti kia lah. Sehingga ya kan bahan-bahan yang dibuat yang ada di motor teh sebagian bahan-bahan yang memang dari alam lah. Ya. Contohnya batu akik lah gitu. Kenapa orang teh bisa mempercayai di dalam batu akik teh Ada sesuatu kan kita juga nggak tahu, karena itu ada di alam, itu pasti punya energi, punya kekuatan di situ. Itulah kurang lebih kayak gitu. Oh. Tapi tidak dipercayai untuk kayak jadi sesuatu yang wah, karena kalau kayak gitu ya jatuhnya musyrik. Ya ambil positifnya aja lah ketika kita mungkin ada beberapa orang yang mempercayai itu ketika dia percaya ada satu sosok yang mendiam itu ya, jadi kayak misalnya adalah kayak iya masih Neng ya, ada beberapa orang yang menyebut kendaraannya atau benda yang dia punya teh sok lancar Neng gitu. Jika si etanya, jika si Tony Black, si Jimny. Ya, kan? Jadi dia juga lebih merawat, bisa berkomunikasi lah gitu. Dia nggak ngerti sih. Ikatan batin gitu. Tapi ngerasain kan kalau bawa motor kayak gitu, misalnya kalau kita nyerudet si motor akan nyerasa rudet. Iya. Ya gitu. Iya benar. Makanya kamu main motor tuh. Kamu punya motor tuh apa nggak? Ada Vario Chopper.
tua banget atau itu mah swipe engine dari motor jadwal. Kan enak teh enak atau Kakang atau tim jurnalis yang bikin jurnal riding tuh? Oke, itu mah lebih ke spontan lah sebenarnya, bukan nggak official juga. Enggak ada akun ya? Enggak ada yang oke, sorry. Kurang lalajona euy kalau itu. Nggak officially juga lah itu. Oh enggak resmi gitu nggak itu mah. resmi. Enggak, sebetulnya mah karena kegemaran kita naik motor, terus aku, Kakang, Niko, dan tim yang lainnya juga senang motor-motoran, akhirnya tercetus lah bikin apa ya kita sambung-sambungin aja jadi jurnal, bisa menjadi jurnal riding. Kirain aku tuh jadi suatu bintang yang misalnya tiap bulan ada gitu. Tadinya mau Belum begitu, begitu. cuman karena kondisi tahun kemarin terus dan tahun ini masih digeluti dengan pandemi kan. Wow, iya sih Iya, itu. udah kita hold dulu aja ya, paling motor-motorannya ya di Bandung aja. Iya, Dekat-dekat aja ya. touring sekali Batu Karas Oh iya, bareng sih. Ternyata wah, Batu Karas 12 jam ya. Wow, kenapa? Udah tunduh orang teh. Kapan? Januari tahun kemarin. Oh, sama anak-anak jurnal Jurnal riding. Hmm. 12 jam. 12 jam. Tapi Kenapa itu Nah, lama-lama banget. kehitung lama banget itu sih. Karena kita nggak nyetir, yang nyetirnya ada goib-goib itu kan. Oh, baik, takut, Kak. baik, Kak. Siap takut aku ah. Nah, IC jurnal riding teh ada ngumpulnya kan gitu, ada Yang dibilang tadi kan maksudnya bukan tercetus untuk dibuat suatu. enggak kan kalau kayak enak suka di drizzle terus gitu kalau ngumpul. Enggak, itu mah lebih kayak apa Lebih ya? sebuah hashtag aja itu mah sebenarnya. Kebetulan konten. Kebutuhan konten ya. Betul. Tadinya mau diniatkan untuk serius bikin Ya. itu, cuman kayaknya ntar dulu deh gitu karena si anak-anaknya juga motornya belum pada beres gitu. Oh, berarti kalau mau ikutan mah ikutan aja gitu. Ikutan aja. Kayak kemarin kan bikin riding kecil-kecilan. Setiap hari apa itu tanah? Random aja. Random. Atau Terus sekarang ngobrolin nih besok riding, kita bisa besok riding. IC orang-orangnya mau tahunya dari mana tuh bisa tahunya? Kan aku share di Instagram. Oke. Di Instagram ngechat anak-anak yang lain. Terus akhirnya mereka juga ngajak teman-temannya gitu. Gitu aja sih sebetulnya. Jadi ya si jurnal riding itu teh ya bukan suatu movement yang tiap bulan yang ada gitu. Belum, kayak belum. yang apa namanya tuh si jurnal riding ini tuh ya kayak sekarang mah ya main-main aja gitu ya, sekedar buat anak-anak kumpul aja dulu. gitu. Buat kumpul-kumpul Oke. dulu aja. Oke, itu. Kembali lagi ke Vespa nih. Nah, tadi kan Emang tadi bahas motor apa? kan tadi ke jurnal riding dulu. Sorry ya. Sorry cuy. Oke, siap cuy. Cuy. Coba gantian item yang di sini, kita yang di sana gitu. Nah, ditanya gitu apa? Ditanya. Nanti di akhir segmen ya. Ya, Oke. kita gantian. Kita yang nanya. Jangan yang keras-keras ya. Jangan keras-keras. Yang berat. Tadi kan Kakang ditanya pernah restorasi? Belum, enggak kan? Enggak pernah. Nah, kalau Kresna sendiri pernah nggak restorasi si Vespa itu? Pernah. Pernah. Pernah ngabangun motor kan enak mah? Pernah. Ya. Oh, yang dikasih dari Kakang ini. Iya, yang sekarang dipakai. Oh. Turun-turun dari Nah, Babe. kondisi waktu pertama dari Kakang tuh seperti apa sih? Bagus sebenarnya. Masih emang. bisa Masih bisa jalan lah ya, cuman ya kondisinya tidak 100% bagus banget. Orisinilan, mesin juga bagus karena babe-babe tehnya ngurusnya. Tapi memang gara-gara aku pakai teh jatuh. Si catnya udah jelek lah. Akhirnya di cat, ini tuh cat kedua ini motor ini teh. Oh. Sebelumnya apa nak? Warna Biru. bukan apa ya? Oh iya, sebelumnya 3 kali Tiga kali. ngecek. Oh, 3 kali Sempat, ngecat. setelah ngambil tuh itu tahun 2011 sampai 2012 awal ngambil tuh. Iya. Aku pakai sampai akhirnya lulus SMA. Pertengahan SMA itu aku cat motornya. Aku cat motornya itu dengan warna biru Dove. Biru Dove. Waktu awal-awal banget cat Dove lagi musim, Ya. lagi rame banget. Dan itu satu-satunya Vespa Dove di Lembang. Suatu kebanggaan gitu sih. Iya. Karena nggak ada lagi yang Appreciate. Appreciate. Satu-satunya motor warna Dove di Lembang. Lembang. Appreciate. Tapi datang ke Bandung mah udah Runtah. Gitu. Banyak ya. Ya, udah banyak. Nah, dari si restorasi itu tuh apakah cuma ngecat doang atau ada yang part yang digantinya? Nah, awal tuh ngecat tuh yang Dove itu, setelah itu pakai sampai SMA sampai kuliah. Nah, pertengahan kuliah itu sempat turun mesin. Akhirnya kita ganti mesin. Benerin mesin, turun Ya. mesin, ganti papat.
itu sempat ganti kayak dalemannya seher, Iya. apa lahar kayak gitu-gitu. Lebih dimudahin lagi lah si mesinnya, dipresin lagi. dipresin lagi. gitu. Tapi dari si spare part yang nempel nih kayak misalnya tuh yang tadinya joknya nggak ori, dioriin lagi. Atau ada part yang Kresna apa namanya tuh beli nggak gitu? Ya, nah setelah si proses terus mesin ini, jadi aku tuh maintenance motornya nggak terlalu benar, jadi sampai akhirnya jarak waktu setahun itu harus turun mesin lagi, sampai akhirnya masukin bengkel lagi, dan itu restorasi total. Restorasi total. Aku cat lagi warna abu, udah gitu gagal, catnya cat lagi warna biru, Gua sempat naik gitu ya ke sini. belum, itu sempat tertipu dulu, Loba duit Tertipu. ketipu dulu. Loba duit nah ini sih. Jadi sampai akhirnya percaya untuk melakukan restorasi di dia, cuman ketika uangnya sudah masuk nggak dikerjain selama 1 tahun. 2019 masuk Maret sampai Desember itu nggak ada kerjain apa-apa. Akhirnya aku bawa Januari itu baru mulai lagi, itu mulai cat lagi, cat warna biru, mesin dimulai lagi dari nol. Karena nggak ada sisa barangnya, itu baru aku kerasa banget kayak beli Vespa yang cuman ada body sama rankesnya doang, sisanya aku beli sendiri. Gitu. Wow. Dari mulai aksesoris, peralatan, kabel-kabel, kabel body, kabel kawat kayak gitu, terus kabel listriknya, velgnya, bannya, joknya, shock breakernya dan semuanya itu kayak Ya hampir 70% lah ya spare part beli. Kerugian berapa kerugian? nggak pernah dianggap perugian. Oke. Dijadikan kayak Kesialan ya. Ada seninya ya gitu ya Naya, seninya soalnya ya. mikir-mikir kalau misalkan dihitung-hitung mungkin itu adalah sedekah yang dikumpulkan selama berapa tahun. Nah, Ya. Mungkin harus dibayarkan segitu. Oke, Ukuran tuh Dam dengerin. Bijaksana. Bijaksana sekali. Berarti nah lumayan lama ya. Bijak ya. Tapi lebarnya duitnya. Lebar sih. Ya nggak apa-apa lah itu mah. Sama motor ini nya. Udahlah gitu. Cuman ya akhirnya sekarang terasa aja gini ngebangun motor tuh tidak semurah itu dan Iya. tidak semudah itu. Tidak secepat itu Iya. ya Naya. Ada 6 bulan berarti nak? Hampir setahun. Hampir setahun. Setahun. Nah, dari si beli spare part ada yang paling susah nggak menurut Kresna? Spare part Vespa tuh kebetulan banyak ya. Banyak. Ya, Susah apa? banyak. Cari uangnya Ya, susah. Itu cari uang Oh berarti Wheels. Always. banyak Nah. karena si produsen spare part Vespa kan ada sekarang tuh, dan motor Indonesia Yeah. mereka juga mengeluarkan barang-barang yang baru. Kadang si spare part yang kita butuhin yang bekas tapi masih original tuh sangat banyak sekali, jadi nggak susah. Oh, Nyarinya kita nyari yang bekas, terus masih Oh. banyak, masih tenang lah kalau untuk Vespa. Nggak tahu nih kalau Vespa yang tahunnya sangat Jauh ya? banget. Oke, sekarang kita gantian. Oke, Mau Suy, ditanya. gimana nih? Gini katanya Suy, mereka tuh punya program motor nasional. Betul. Kita punya program journal riding. Ya. Nah, kedepannya memungkinkan nggak kalau misalkan kita membuat suatu kolaborasi? Nah, kalian membuka sesuatu nggak gitu kira? Kang, kepikiran apa? Kresna. Oke. Jadi gimana nak? Gimana, Bim? Jadi ya sebenarnya Tapi aing berat. Gimana? memungkinkan mah. Memungkinkan. Memungkinkan. Kalau dari kalian sendiri, misalnya Nah, ada kepikiran nggak? Bikin apa ya kita ya gitu? Ya bikin riding ngopi aja, Riding ngopi. santai. Terbuka terus untuk ngopi. umum ya mungkin. Iya, Ya, untuk bebas ya. umum atuh asal ada batasnya lah sekarang Ya, mah karena protokol. kondisinya ya Masih protokolnya. di masa pandemi lah ya. Ya, Protokoler. protokolnya jadi ya dibatasi lah, jangan terlalu banyak, nanti disangkanya apa tuh konvoy. Mulai minggu depan segmen kita hostnya diganti oleh Kresna dan Mantap, mantap, dengan senang hati. Makasih, makasih, makasih. Balik dam, balik. Balik dam. Guys jadi di picture. Jadi picture, naik. Jadi di picture. Baik, ke si Kresna jeung si Kakang di mulut, si Kresna di poni. Tapi bola. Oke, kalau misalnya berarti tidak menutup kemungkinan Iya, motor bisa semua. apapun ya. Iya. Motor apapun bisa Kayak tadi ikutan di disebutin event tuh, ini. Vario apa? Enggak Ayo, itu. coba. Boleh pernah Vario chopper apa? sebagai Vario chopper. dokumentasi. Boleh ya. Gitu Kang, tidak Iya. menutup kemungkinan Motor apapun ya. mau Ya. bebek, mau matic. Berarti kita godong dulu bisa aja ikut. ya. Iya. Kita Umur godong berapapun dulu, bisa kita godong dulu. rencanakan dulu Di- sematang mungkin. direncanakan dulu betul. Benar-benar. Jadi Kakang mau jurnal riding maunya gimana, motor nasional gimana disatukan. Jadi gimana orang lagi nanti? Ya.
Berarti tetap aja gimana? Deler ya. benar. Cukup nggak? Kurang. Kurang. Coba lagi tanya. Coba lagi, oke. Nah, kalau tadi kan kita udah ditanya-tanya nih. Karena yang nanyanya ke mesin atau Mesin apa? atau apa gitu. yang agak susah gitu. Gimana mau nanya mesin, kalian benerin motor aja nggak bisa tadi? Cuma motornya juga kemasukan Oh kamu. iya, udah sempet Mungkin dikeluarin belum? lebih ke karena kan di episode sebelumnya Idam dan Gamas tuh lebih ke menanyakan orang lain, profil orang, Iya. terus kayak backgroundnya orang tuh kayak gimana. Nah kita Ini yang tanya belum kalian background tahu. kalian masing-masing gitu. Idam itu siapa sih Idam sebenarnya? tuh siapa sih? Boleh Idam tuh diperkenalkan dulu. di balik yang orang-orang tahu, yang orang-orang kenal teh Idam teh apa gitu. Kuduna ieu teh ulah kieu euy. Padahal teh geus we padahal tadi teh aku teh di situ. Nggak apa-apa kan tadi mau katanya. Sok Idam itu siapa sebetulnya? Saya Idam Kurniawan. Oke. Asli Bandung. Oke. Eh, umur sekarang 26. Oke. Saya di motor nasional. Dah. Tapi asli mana 26? Tuh kenapa? Oh, tak lagi. Kolot banget berarti nya. Itu kali gitu. Bukan Kang. Oke. Gitu. Oke. Jadi saya di sini kuncen lah. Kuncen. Di motor nasional gitu. Kalau nama saya Gamas, Nah, nama saya Gamas. Umur saya 22 tahun. Gamas berada di Fakultas Kedokteran. Iya, sekarang lagi kuliah di kuliah kedokteran. Alhamdulillah. Alhamdulillah dia sekarang desain obat. Desain obat sekarang. Sama Indahkus berarti kenal ya? Iya. Indahkus ya. Iya, Oke. Indahkus. oh Oke. baik. Yang mana itu? Biasa. Iya. Itu ya. Ada lagi? Oh, Udah. cukup penting ya. Cukup. Oke, sekarang saya mau ke segmen saya ya Ya, sekarang. segmen boleh. saya ada ini mitos atau fakta. Mitos atau fakta. Tapi masa bintang tamu di bawah gini sih. Ya, kita tukeran lagi. Oke. Oke, cuy. Kita sekarang masuk ke segmen mitos atau fakta. Oke, Kresna dan Abimanyu, silakan Idam pertanyaan pertama. Mitos Oke. atau fakta? Kresna dan Abimanyu, mitos atau fakta? Ketika motor diparkirkan di kuburan, motor itu bakal ada penunggunya, mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Menurut aku Oke. itu mitos sih. Mitos. Oke. Tapi kalau di jurnal tuh yang menurut orang mitos tuh bisa jadi fakta buat kita kan. Iya. Kita bisa putar balikan itu. Benar. Ah. Karena ada beberapa hal yang memang kita memang susah jelaskan dan mungkin orang lain juga tidak mengalami secara langsung. Oke. Ya kan kita juga tidak bisa memaksakan orang lain untuk percaya itu Ya. bahwa itu adalah fakta dan banyak juga yang mengalami kejadian itu. Jadi kenapa pertanyaannya harus motor jika disimpan di kuburan ada penunggunya? Kenapa? Jadi kan gini dulu. Jadi Banyak orang-orang yang tinggal di Bandung tuh di Sirnaraga, di Makam Pandu, bahkan rumah nenek saya sendiri juga belakangnya makam. Benar. Jadi gini kan kebetulan dia rumahnya teh belakangnya kuburan. Ada penunggunya nggak? Nyai. Ya kan saya mau Kan boga nanya. imahnya kan Ya. disimpan di kuburan. Kita bersyukur. Kenapa pertanyaannya kayak gitu? Ya kan ini mah nanya tuh mitos atau fakta. Tahan teh motorna di kasur, mana di kuburan. Tuh jadi aku is dead. Nah, itu mah jadi Tapi mun fakta. kalau motor di parkiran di kuburan nggak ada penunggunya menyelengit meureun ayeuna nyokot bener tuh. Nah, itu berarti Nah. fakta. Fakta Benar. berarti. Itu ay kamu. Tapi Itu kan aja maksudnya dah. bukan ini kan gitu. Enggak, ini mah pertanyaannya ambigu sebenarnya. Oke. Bisa menjadi mitos, bisa menjadi fakta. Iya Ya. gitu, ambigu. Kan menurut kalian ini mitos atau fakta gitu ya. Udah janganin. Ya, salah pertanyaan saya ucap mitos atau fakta? Agamas. Oke, Aida. Pertanyaan kedua, mitos atau fakta Kresna dan Abimanyu? Jika menabrak kucing di jalan, sengaja atau tidak sengaja, kita bakalan kena sial. Mitos Enggak. atau fakta? Itu kucingnya bakal mati. Cai, nah kucing main di jalan dina nyiru kucing. Ayo kucing dan nyiru. Kan ini mah kejadian ini ya. Iya, Pernah dialami Pernah ya. dialami. Banyak yang mengalami. Mitos Jadi atau pernah Jawabannya mau mitos dulu mau fakta dulu. Kita mah bisa Karena jelasin kita punya dua-duanya. bahan itu dua-duanya. Oke, mitos dulu deh. Mitos karena Ya mitosnya banyak orang yang kejadian kalau misalkan nabrak kucing terus katanya bakalan jadi sakit atau menjadi kesialan. Ah. Nah, pada faktanya kan kita nggak pernah tahu di jalan kayak gitu tiba-tiba kucing lewat terus ketabrak kan kita nggak pernah tahu. kurang lebihnya kayak gini ketika ada satu hal yang dipercaya sama banyak orang dan itu menjadi sebuah momok di dalam kehidupan asik. Ketawa. Kok ketawa ya? Kayak dia tuh nggak ngerti bahasa Indonesia. Ngerti, gitu. Nggak tahu dia tuh kurang Nah, banget bahasa ketika Indonesia. ada satu hal atau ucapan yang sudah dipercaya
bertahun-tahun atau turun-temurun, Ya. itu tuh secara tidak langsung bisa menjadi sugesti. Oh. Kenapa ada istilah ucapan adalah doa? Hmm. Ketika kita bicara baik, semua tuh akan berjalan baik karena mindset kita juga akan terarah ke hal yang baik kan. Ya. Ketika kita ngomong kayak kalau mana udah nginjek atau nabrak kucing teh bakal sial, karena yang ada dalam pikiran kita jadi ketakutan. Jadi hal-hal yang mengenai kesialan teh bakal jadi apa ya? Dihantui lah. Iya, bakal jadi sugesti jelek buat kita. Oh. Dan itu bakal semakin dekat. Berarti mitos ya. Tapi faktanya, Iya. ketika kita menabrak kucing di jalan, kucing teh mati ya. Itu tuh Iya. makhluk hidup yang bernyawa ya. Iya. Ya karma we menurut dibalas ke Allah lagi. Makanya sebisa mungkin ketika memang menyadari kita menabrak kucing di jalan, ya dikuburkanlah selayaknya sebagai bentuk tanggung jawab kita. Kalau enggak ya enak mana ditabrak kuaing di jalan paling untuk kena ngubur kemana. Ajung jerigan mau. Dendam ke keluarga nah. Ya. Mendoakan yang tidak baik untuk yang nabrak Ya. gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Yang menjadi sialnya itu adalah pemikiran si penabraknya. Benar. Karena dia di Hantui lah ya. hantui dengan Dah kucing mau ulah di jalan dina nyiru. Dari kucing dina nyiru. Cakep. Tahun laut jadi legok. Oke, dan langsung pertanyaan ketiga, mitos atau fakta? Mitos atau fakta Kresna dan Abimanyu. Kalau Vespa itu lagi di standar 2-in, jangan didudukin. Fakta. Why? Itu fakta. Fakta si Vespa itu hampir 90% lah, Iya. 99% tuh si bodinya itu dibuat dari bahan besi. Materialnya. Material semuanya hampir dia dibuat dari besi. Kalau misalkan lagi diparkirin itu kan si standarnya kan memang menekan ke deck ya, kalau deck ke lantai gitu. Itu si standar itu udah menahan beban motornya itu sendiri. Kalau ditambah beban dari atas, ketika standar itu menekan ke atas, terus dari atas jadi menekan ke bawah, itu akan merusak si lantai Vespa-nya. Ya. Jadi nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena mungkin si lantai Vespa-nya akan Melengkung juga karena Ya. ada beban di situ. Ya karena si Vespa mah tidak mempunyai rangka, benar nggak? Nah itu, jadi ya Iya, udah benar. Vespa mah langsung body Kenapa coba sebenarnya. nggak punya rangka? Kenapa? Karena si insinyur Vespa itu dibuat untuk si pengendaranya tidak kotor. Oh. Makanya mesinnya ditaruhnya di belakang. Iya. Ini bersih. Kenapa anak-anak Vespa kan ganteng-ganteng, bersih-bersih. Oke. Bisa lihat kali ini. Jadi kita bolokot gitu. Iya, nyadar diri aja. Oke. Pertanyaan terakhir Aidam, siap? Mana? Mitos atau fakta? Jika menyala motor Vespa, si Vespa-nya harus Miringin. miringin dulu. Mitos atau fakta itu? Fakta. Fakta, karena Ada penjelasannya. Si mesin itu kan ada di sebelah kanan. Nggak pernah ada Vespa mendiselah di miringinnya ke kiri. ya. Kan jadi si apa ya, itu tuh proses penurunan bensin dari tangki menuju mesin tuh kadang tersendat karena si selang bensinnya itu kan dari atas ini, terus mesin agak ada lekukan dulu gitu loh menuju mesin. Jadi sejajar lah, jadi sejajar gini nih dari selang bensin ke saluran gitu ya, gini nih. Jadi agak turun. Kalau misalkan Kecil lah. dimiringin dulu. Nah, kalau misalkan dimiringin itu akan mempermudah proses pendorongan angin menuju Pembuahan ya. dari tangki, mendorong bensin ke dalam mesin itu akan lebih mudah dan membuat si Vespa No. Tapi pertanyaannya sepertinya salah. Karena menyalakan Vespa teh bukan dikepinggirin tapi dionin kontaknya. Mau tadi onin mah rek dikepinggirin Iya. disalah kemangki datang Iya. dulu. Iya, kalau Tapi aku punya Vespa yang tidak mempunyai kontak karena udah langsung di-onin. Jadi gimana dong? Iya. Gitu. Vespa Super juga nggak ada kan? Nggak ada kan? Nggak ada kontak. Tidak semua Vespa mempunyai kunci kontak. Oke, tapi ada berarti bensina, bener tuh? Keran bensin. Keran Ya, bensin. bener. Ada tahap sebelum kepinggirin ini. Salah. ya nggak kan itu. Yang lain nggak bisa terima. Kan ID itu mah maksudnya teh nggak usah jadi pertanyaan tuh Kang, itu mah pasti dibukain maksudnya kan ini ada motor yang nggak usah Kamu di sini. Dosa orang yoi. Nggak kabogoh itu mah dari itu tukang. enak punya pacar kan ada motor yang nggak usah dikepinggirin, ada yang harus dikepinggirin gitu. Aku mah nggak tahu sih Matic pakainya. Oh ya udahlah. Ya ada kadang kan si kerannya sendiri pun agak error, itu perlu. Kan. Tapi kalau misalkan di maintenance dengan baik si Vespa tidak perlu dikepinggirin. Kadang kan ada yang harus ditutup dulu si karbunya teh. Karbu. Terus di agnes mau teh
Oh, cinta Coba ini. praktekin, coba. Nggak mau, please. Iya kan, Oh, iya, di Agnes. dibekam dulu. Set Dibekam. cinta ini. Kan bener, kamu bener nggak? Benar, Iya, nanti kasih backsound itu Agnes. Iya, udah gitu lah. Ya itu perlu sih, perlu. Bener. Karena Bener, ya bener. namanya motor tua kan. Kita harus ngerti harus diapain. Kadang malah parkir pun katanya jangan di posisi yang miring gitu kan. Nantinya Oh. banjir. Itu dah. Tuh. Cukup dimengerti oleh kamu. Cukup, Paham, saya paham. paham, cukup paham. Lagi dong kurang pertanyaannya. Ya sih pokoknya ini udah ngomong panjang Nah. lebar ya sama Kakang dan Abimanyu gitu dari awal. Kakang dan Kresna. Wah sih. Ieu teh Kakang dan Johan. Aya ge. Terima kasih ya Idam dan Kurniawan. Banyak yang bisa kita petik juga. Iya. Tadi dari ngapain kita benerin motor di tempat gelap? Iya. Kenapa nggak dibawa ke bengkel gitu? Terus Itu mah gimmick kan sebenarnya. gimmick sebenarnya. Nah, pokoknya terima kasih banyak Suy untuk kalian semua yang udah nonton dari awal sampai akhir ini. Kita ngobrol-ngobrol sama Kakang dan Abimanyu dan Kresna. Kresna dan Faturrahman. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Iya. gitu ya. Terima kasih juga udah undang kita di Terima motor kasih. sama nasional ya. Motor bersama nasional. Jadi berubah. Oke sih, pokoknya jangan lupa terus pantengin YouTube kita di Motor Nasional Indonesia. Jangan lupa Yo, subscribe. Jangan lupa subscribe, comment, and like. Sambil ayo lanjut. Share. Sip lah pokoknya mah. Lorong misteri yang makin menjulang sampai nanti saat tenggelam kepastian di penghabisan kita ini telah menjadi peringatan untuk memanah sejenak ke belakang masa lalu adalah guru. Thanks. 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 Jika di insert ya gini. Thanks. Jika di insert. ya.